dari tumpukan batu raksasa yang membentuk lingkaran. Namun tahukah Anda bahwa konon di Indonesia ada sebuah susunan batuan bertumpuk mirip Stonehenge dan konon memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Konon, batuan tersebut terdapat di daerah Bondowoso, Jawa Timur. Kota yang sebelumnya terkenal sebagai penghasil panganan tape ini belakangan dihebohkan oleh tumpukan batuan raksasa yang kemudian dijuluki sebagai Stonehenge Bondowoso. Batu susun ya. Kalau di Bondowoso itu memang ada beberapa cerita dari masyarakat Bondowoso yang mengatakan itu magic. Ada sebagian yang terbentuknya itu secara alami gitu. Dari ratusan tahun mungkin ya. Karena itu kalau Masnya tahu sendiri daerah sana itu kan tersusunnya itu kalau oleh masyarakat sendiri atau artinya dari masyarakat yang menyusun itu nggak masuk akal loh Mas ya. Karena Masnya kan tahu kan bentuknya itu besar segitu sampai terbentuk kayak gitu. Itu menariknya di situ gitu. Di sini ada batu soon yang kayak di Inggris, batu yang disusun-susun gitu. Cerita menurut warga di situ itu tempat pelariannya Minyak Jinggo yang bertarung sama Damar Wulan, dikejar-kejar dia lari ke situ di sekitar batu-batu situ. Terus kalau nggak salah di situ itu ada gua sama air terjun juga Mas. Batunya itu macam-macam, ada batu kembar, batu susun-susun gitu. Berbagai informasi telah kami dapatkan dari masyarakat Bondowoso terkait batu susun atau batu soon dalam bahasa masyarakat setempat, mulai dari bentukan alam, peninggalan zaman megalitikum, hingga terbentuk akibat campur tangan makhluk gaib. Hal menarik lain yang tim dengar mengenai keberadaan batu susun tersebut adalah areal sekitar batu soon tersebut yang konon angker dan sering terjadi kejadian tak masuk akal yang disaksikan warga sekitar. Tim kemudian menuju lokasi batu soon tersebut berada dan mencoba menemui kepala desa setempat untuk mendapat informasi lebih jauh mengenai fenomena-fenomena yang terdapat di sekitar batu soon tersebut. Namun ternyata menuju desa yang terdekat dengan lokasi batu susun itu tidaklah mudah, dan tim harus melanjutkan perjalanan dengan meminta bantuan warga setempat menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, kami kembali mendapat informasi bahwa ternyata di daerah tersebut tidak hanya memiliki batu susun, namun banyak batuan unik dengan masing-masing kisahnya sendiri. Ini Bang Aris nih. Ya. Oh, makanya Des. Assalamualaikum. Bapak, saya Bimo yang dari Trans 7. Nah, tadinya saya mau ke Batu Soon, Pak, yang di depan itu. Tapi info dari masyarakat katanya menghadap Pak Kades. Di sana malah banyak batu lagi yang punya cerita sendiri-sendiri. Betul, Pak? Betul, Pak. Nah, ada apa aja di sini? Ada di batu batu leher ya di Palopo dan juga gua itu di situ. Di situ? Iya, Ada ada cerita gua. macam-macam juga cerita di situ? Ya macam-macam juga itu cerita, nanti bisa ketemu sama juru kunci di sana. Ada ya? Iya. Saya ada mau yang di pondok. minta tolong diantarkan ke sana, Pak. Iya, siap, Pak. Iya. Ayo Boleh, kemana kita jalan? ke utara sini. Oh, siap, monggo. Coba. Masih ke sana ya, Pak. Kami kemudian menuju lokasi batu-batu pertama yang konon setiap malam Jumat sering terlihat cahaya dari langit yang kemudian turun langsung ke lokasi di mana batu tersebut berada. Mana batunya, Pak? Ini batunya. Oh. Apa ceritanya nih, Pak? Kalau batu di sini nih, batu ini ya, Pak? Iya, batu ini. Tidak tahu ceritanya, mungkin sejak dulu ya, penyimpanan-penyimpanan seperti senjata itu kan ada bekasnya.
Soalnya yang ini Mas, Peninggalan purbakala ini ya Pak? peninggalan Purbakala. Ini kan ada pegangannya ya, ada pegangannya 4 ini. Termasuk ini ya, ada pegangannya. Mungkin ini ditutup ya dulu. Mungkin sekarang karena mungkin kelamaan kebalik. Nah kalau batu ini ceritanya apa nih Pak? Sama warga sini? Ceritanya batu ini ya, sering itu setiap Jumat malam Selasa itu kedatangan cahaya. Oh ya, Cahaya itu iya besar gitu. besar kayak anu itu ya, kayak kendi itu. Bapak sendiri pernah lihat sendiri? Iya pernah lihat Biasanya malam Jumat nih. setiap malam Jumat. Nah, terus habis itu karena itu banyak cahaya, pernah ini Pak Kiai orang Madura, pernah itu pada waktu itu ya selama 7 hari, artinya ada syukuran di sini. Syukuran banyak orang itu termasuk bapak mertua saya sudah meninggal. Ini dulu syukuran di sini. Nggak taunya sejak anu ya, baca apa itu macam-macam, ternyata cahaya itu keluar semua. Iya, keluar cahaya itu yang ngumpul di sini tuh keluar cahaya. Kalau gitu kita coba ke batu selanjutnya nggak Pak? Iya, Di mana lagi? Masih di sana lagi? masih ada lagi persamaannya dengan ini. Kami kemudian menuju ke lokasi batu kedua yang dinamakan Batu Ninggil atau yang berarti hampir jatuh. Dinamakan demikian karena batu tersebut tampak terdiri dari 2 buah batu yang bertumpuk dan batu bagian atasnya terlihat hampir terjatuh. Namun meski coba didorong oleh 10 orang dewasa sekalipun, batu tersebut tidak dapat terguling. Ini nggak Pak? Ini hampir jatuh. Iya, ini yang disebut itu batu ninggil. Batu ninggil. Nah, nyentuhnya kan sedikit. Dari Kemarin terakhir gempa juga nggak geser sama sekali. nggak bisa geser. Tetap aman. Dulu pernah ada yang coba ya. Ada yang coba itu didorong dari sebelah sini. Oh coba ngedorong. Didorong begini. Nggak bisa roboh. Berapa orang? 10 orang. Nggak bisa roboh. Wah jangan didorong-dorong Pak. Sayang nanti. Oke, berarti kalau habis dari sini kita tinggal lihat batu susun yang Batu gading. yang dibilang Stonehenge itu ya Pak ya? Iya. Kami kemudian melanjutkan perjalanan ke lokasi Batu Soon, di mana konon pada malam hari sering terdengar suara gamelan yang dimainkan dari arah batu tersebut. Namun ketika dicari sumber suaranya, warga tidak menemukan apapun. Belum lagi orang yang silih berganti berdatangan ke batu ini untuk bertirakat ketika memiliki suatu keinginan. Lalu benarkah cerita tersebut? Ini ya Pak, yang dibilang Stonehenge Bondowoso ya? Iya ini. Yang masuk anu. Apa unggulan Bondowoso. Oke. Nah, saya banyak dengar di sini suka ada kalau malam bunyi gamelan, lain-lain itu ceritanya gimana Pak? Iya, kalau setiap malam Jumat itu sering ada gamelan. Daerah sini nih. Iya, di daerah sini. Bapak pernah dengar? Ya, warga sekitar sini yang penduduk di sini. Maksudnya yang punya ladang ini itu. Oke. Nah, kan laporannya ke saya bahwa di sini sering ada bunyinya itu gamelan gitu. Kemudian ada cerita apa lagi selain itu? Selain itu ada cahaya. Setiap malam Jumat ada cahaya turun sekitar sini. Oh, di Di atas sekitar atas sini. Iya. Di sekitar sini sering turun. Berbagai kisah berkembang di sekitar Batu Soon. Namun tidak satupun yang menyebutkan mengenai asal-usul bagaimana Batu Soon ini bisa terbentuk. Lalu bagaimana susunan batu di areal ini bisa terbentuk sedemikian rupa? Jadi
kemungkinan itu merupakan batu alam ya, batu alam yang batu alam yang merupakan dari letusan gunung berapi pada masa lalu dan tingkat erosi yang tinggi sehingga membentuk batu-batu seperti itu. Seperti itu, cuma ada beberapa masyarakat yang meyakini batu itu merupakan disakralkan oleh masyarakat setempat. Memang waktu itu memang kami bukan tidak memperbolehkan, tapi janganlah pakai yang ilmiah, jangan pakai yang teknis. Kita pakai apa yang ada di sana. Jadi nama-nama masyarakat yang ada di sana, karena masyarakat sana menyebutnya batu soon, kita pakai itu. Karena jelas yang pertama itu belum ada penelitian terkait dengan batu itu ya. Kemudian memang bisa juga batu itu digunakan sebagai aktivitas pada masa lalu, bisa juga, tetapi sampai ini belum ada bukti terkait dengan itu. Meskipun asal-usul batu soon hingga kini masih simpang siur, namun sudah kewajiban kita lah menjaga kekayaan alam dan budaya yang negeri kita miliki. Karena tanpa kepedulian masyarakat, semua peninggalan maupun keindahan alam yang ada hanya akan menjadi sebuah cerita di kemudian hari yang tidak bisa dinikmati lagi oleh anak cucu kita kelak. Dan pemirsa, itulah tadi penelusuran misteri batu soon Bondowoso versi on the spot.